Baiklah, pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan metode dynamic routing menggunakan protokol RIP ya, routing internet protocol untuk 3 buah router. Nah, tolong diperhatikan ya. Masing-masing router menghandle sebuah jaringan ya. Jadi kita akan mengkoneksikan ketiga buah jaringan tersebut biar saling terkoneksi satu sama lain ya. Lanjut kita buat koneksi secara fisik dulu ya, dengan cara menghubungkan kabel antar perangkat. Nah, di sini dipilih kabel tipe straight ya, karena antara PC dengan switch merupakan perangkat yang tidak sejenis. Begitu juga antara switch dengan router dihubungkan dengan kabel tipe straight. Nah, sebelumnya seperti tutorial sebelumnya, jadi masing-masing router tersebut ditambahkan dengan sebuah LAN card ya, dengan cara seperti tutorial sebelumnya ya, dengan cara matikan router, habis itu tambahkan LAN card dan hidupkan router kembali. Nah, LAN card tersebut akan kita pakai ke jaringan yang dihandle oleh masing-masing router ya, biar tidak bingung. Nah, jadi jaringan yang di bawah tersebut menggunakan LAN card yang baru kita pasang. Selanjutnya kita pasang label IP ya. Jadi label IP ini sangat penting untuk mempermudah kita pada saat setting IP address agar tidak bingung ya. Jadi nanti label IP tersebut akan dipasang di masing-masing titik ya, sesuai dengan IP addressnya ya.
Itu kita pasang di masing-masing titik sesuai dengan IP address dari port tersebut ya. Nah, lanjut kita pasang IP address ya. Kita setting IP address di masing-masing router. Nah, itu untuk fase Ethernet 00 kita pakai IP 192.168.1.1. Habis itu fase Ethernet, habis itu Ethernet 01 yang ke bawah kita pasang IP 192.168.11.1 sesuai dengan IP addressnya ya. Nah, untuk fase Ethernet yang tidak terpakai tidak usah disetting ya. Untuk port yang tidak terpakai tidak usah disetting, tujuannya agar mempermudah kita ya pada saat terjadi kesalahan ya. Jadi port tersebut tidak terlibat. Kita setting yang port yang dipakai saja. Kalau tidak terpakai lebih baik tidak usah disetting ya IP addressnya. Nah, caranya sama ya, masing-masing router disetting IP addressnya, caranya sama. Nah, disinilah pentingnya label ya. Jadi kita tahu port mana, labelnya apa. Nah, baru bisa kita setting dengan cepat ya. Jadi kecepatan men-setting juga dibantu oleh label IP tersebut. Kalau tidak ada label mungkin akan lebih lambat ya settingannya. Cara settingnya, mekanisme settingnya mungkin lebih lambat kalau tidak ada label. Nah, label itu sangat membantu.
selanjutnya baru kita setting dynamic routingnya ya di masing-masing router. Nah, pertama harus ada komen router config dulu ya. Habis itu kita ketik router rip, lanjut network. Nah, kita ketik ya, kita masukkan network yang terlibat di sana, di router tersebut network apa saja yang ada di router tersebut ya, yang terkoneksi dengan router tersebut, yaitu network 192, 168, 1.1 dan 192.168.11.1. Nah, antara network dengan IP itu harus ada spasinya ya. Network spasi baru IP address. Lanjut exit. Nah, setelah exit kita setting router yang kedua ya. Router kedua di command line interface. Nah, caranya sama dengan yang tadi ya. Jadi kita masukkan network yang terkoneksi dengan router kedua. Nah, jadi ada 3 buah network yang terkoneksi ya. 192.168.1.0, 192.168.2.1, 192.168.1.2, 192.168.2.1, dan 192.168.12.1 ya. Nah, ketiga IP terkoneksi, maka kita tulis ketiga IP tersebut. Kita tulis network dari ketiga IP tersebut ya. Ingat, yang ditulis bukan IP-nya, tetapi network dari IP tersebut ya. Nah, lanjut kita setting router ketiga ya, caranya sama. Jadi network yang terkoneksi ada 2 ya, 192.168.2.0 dan 192.168.13.0. Lanjut kita tes koneksi dengan cara kirim paket. Nah, ternyata ada warning ya, warning bahwa itu menandakan bahwa IP address di masing-masing PC belum tersetting. Nah, kita setting dulu IP addressnya ya, secara statik dulu. Nah, nanti untuk selanjutnya, tutorial selanjutnya akan saya jelaskan setting IP secara dinamis ya. Jadi untuk sekarang kita pakai statik dulu untuk masing-masing PC. Ingat, masing-masing PC harus ada gateway-nya ya, harus terisi default gateway. Nah, default gateway itu adalah IP dari router yang terkoneksi ke jaringan tersebut ya.
lanjut kita kirim paket ya. Nah, pertama file, nah itu mungkin masih ada proses ya. Nah yang kedua sukses ya. Nah file itu artinya dia masih berproses. Memang pada saat routing itu memang ada proses ya, dan memakan sedikit waktu, tidak seperti koneksi jaringan biasanya. Nah, akhirnya sukses ya. Ya cukup sekian dulu tutorial hari ini, tolong dipelajari dan sampai jumpa ya untuk tutorial selanjutnya.